Selamat malam bagi kita sekalian, pembina remaja serta pengurus remaja Kompelsus Jemaat Bukit Zaitun Luhuk dan adik-adik remaja serta para orang tua yang saat ini berada di rumah. Tentunya kita memanjatkan puji syukur dan limpah terima kasih hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena oleh kasih dan perkenannya sehingga pada malam hari yang indah ini kita boleh diperkenankan untuk dapat mengikuti kegiatan ibadah live streaming yang boleh kita laksanakan, yaitu dalam hal ini Kompelsus Remaja melaksanakan kegiatan ibadah yang didukung oleh tim multimedia Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luhuk. Dan kami atas nama pengurus serta pembina remaja mengucapkan banyak terima kasih kepada MPAJ dan juga tim multimedia Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luhuk yang sudah boleh mendukung sehingga kegiatan ibadah kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan bagi kita sekalian, adik-adik remaja senantiasa diharapkan untuk tetap senantiasa berpengharapan dan setia untuk melayani Tuhan walaupun dalam situasi yang kita sementara rasakan saat ini, yaitu di mana pandemi COVID-19 sementara melanda dunia dan melanda negeri kita, tapi kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan kita akan melaksanakan kegiatan ibadah ini yang saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Mardian Mbak Ali. Dan untuk mengawali kegiatan ibadah kita pada saat ini, disilakan kita semua berdiri. Kita angkat pujian Mars Kompelsus Remaja. Baiklah, untuk menjemput Kadim, kembali kita akan menyanyikan satu pujian, Kasih dari Sorga. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Di malam ini Bapa, kami datang menghampirimu dalam pujian dan sembah syukur
lewat persekutuan ibadah Kompelsus Remaja Jemaat Bukit Saitun Luwuk, kami hendak menyatakan bakti dan pujian kami, sekaligus juga hendak mengamini segala rahmat dan kebaikan Tuhan yang kami boleh miliki dan alami di tengah kehidupan ini. Karena itu tuntunlah kami semua yang datang bersekutu dalam nama Yesus, sehingga ibadah yang hendak kami buat dan jalani pada saat ini tertahbis hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Kembali kita puji Tuhan dalam Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Adik-adik dan pembina yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Kami datang menghampiri-Mu Bapa, dalam segala kekudusan-Mu, lewat persekutuan ibadah yang sedang kami jalani pada saat ini. Kami sedang berjumpa dengan Engkau, Allah kami yang kudus. Sehingga kami merasa bahwa kami tidak layak menghampiri-Mu, karena kami dibatasi dengan berbagai kelemahan, pelanggaran, dan dosa-dosa yang kami lakukan. Kami sering tidak taat dan setia mendengarkan nasihat dan didikan orang tua, bahkan pula pembina remaja kami, sekaligus kami tidak setia mau melakukan apa yang Engkau perintahkan. Tidak ada yang kami sembunyikan kepadamu Tuhan. Karena itu lihatlah kami anak-anak-Mu yang saat ini tertunduk dalam penyesalan. Biar kiranya Tuhan berkenan memberikan ampunan dan kelayakan untuk boleh disebut sebagai anak-anak tebusan darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa, kami datang berdoa dan memohon ampunan kepadamu. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa dengan menyanyikan Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak
Bagi kita yang mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah Allah menurut kitab Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian berita anugerah Allah bagi kita yang mengaku dosa. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Pujian Karya Terbesar. Kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Sehingga kami ada sebagaimana ada sampai saat ini. Dan Engkau senantiasa mempedulikan kehidupan kami. Patut kami respons semua anugerah dan kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, dengan selalu taat dan setia pada tuntunan dan kehendak firman-Mu. Malam hari ini, kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami semua, sebagai anak-anak-Mu yang masih berproses dalam pertumbuhan iman, untuk boleh diberi kemampuan mengerti dan menghayati kehendak firman-Mu, supaya kami terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin.
Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina, mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita mulai. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan dan perenungan bagi kita semua di malam hari ini. Shalom. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina, selamat berjumpa, salam sehat untuk kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekian kalinya kita boleh melakukan ibadah live streaming buat adik-adik remaja yang ada di rumah dan teman-teman pembina yang tentu terus dapat mengkoordinir terselenggaranya pelayanan ini demi untuk kehidupan dalam pertumbuhan iman anak-anak yang kita cintai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu dengan situasi COVID, kita semua serba dibatasi dalam segala hal. Termasuk dalam melakukan ibadah, tidak lagi kita berjumpa di wilayah, tetapi sudah di rumah masing-masing. Dan karena itu, untuk menghadapi situasi ini, hal yang sangat penting bagi kita adalah selalu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Selalu kita berjaga dan berdoa. Dan jangan pernah kita membiarkan hidup kita lengah atau hidup kita dapat kita lupakan apa yang menjadi kebutuhan rohani kita, tetapi selalu kita berharap dan berserah sungguh kepada Tuhan. Nah, adik-adik remaja, ada kisah seorang anak kecil yang baru kelas 5 SD. Saat itu dia ikut mamanya di sebuah toko perhiasan. Setelah sampai di toko perhiasan, anak ini orang kasih nama Dina. Mudah-mudahan tidak ada nama Dina untuk adik-adik remaja. Tapi kalau ada cuma kebetulan sama. Nah, ini Dina ini setelah masuk di toko perhiasan, dia matanya langsung tertuju pada sebuah kalung mutiara imitasi. Imitasi artinya bukan asli begitu. Lalu dia bilang, "Mama, beli akan ini." Mamanya bilang, "Yang mana?" Nah, mamanya lihat ternyata itu kalung mutiara yang imitasi itu harga murah sekali. Tetapi ini Dina ini sebelum, "Mama beli akan." Ah, mamanya bilang, "Iyo, Mama mau beli akan tapi belum sekarang." Harus Dina ikuti apa yang Mama minta. Apa itu Mama? Yang pertama, Dina mesti rajin bantu Mama di dapur. Yang kedua, Dina mesti rajin basapu dalam rumah. Sekali-sekali boleh di luar. Dan yang ketiga, kalau Papa Mama suruh, jangan Pama lawan. Ada 3 persyaratan yang Mama Dina kasih pada Dina. Setelah sampai di rumah, ternyata ini Dina yang tidak pernah melakukan hal rutin sebagaimana yang mamanya bilang,
so mulai rajin. So ambil sapu, so bantu DP mama di dapur. Kalau DP mama mau suruh, dia so tidak menyaut. Ada tuh biasa kalau mama suruh jangan nyaut toh? Dina so tidak. Jadi, kenapa Dina harus melakukan dengan tulus? Karena ada yang dia mau. Itu kalung mutiara imitasi tadi. Bangkali DP harga tidak sampai 20.000. Nah, akhirnya karena DP mama lihat ini Dina so baik-baik, so jadi anak yang dengar-dengaran, maka 3 hari kemudian DP mama so beli akan. Setelah dibeli akan, adik-adik tahu, Dina so senang sekali. Dia so pakai itu kalung mutiara imitasi, dia bakaca, ya tahu orang toh kalau ada dapat baju baru atau dibeli akan apa, so di kaca baru so lihat lenggok kiri kanan dan lain-lain. Begitu Dina. Dan di mana-mana dia mau bermain dia pakai karena dia senang sekali. Cuman DP mama bilang, kalau mau mandi mesti buka. Tahu toh imitasi. Kalau imitasi berarti kalau kena air, kena sabun, dia akan berubah warna. Nah, Dina pun melakukan begitu. Nah, dia tahu, Dina bukan cuma disayang DP mama, tapi DP papa. Lalu, kebiasaan DP papa adalah bercerita, baca dongeng. Kalau orang di kampung, apa dia bilang? Banunut Kalau di Saluan, panunut, iya, bercerita. Nah ini DP papa, tiap mau tidur ini Dina dia sudah datang. Dina, papa mau bercerita. Jadi DP papa bercerita sampai Dina mau tak tidur. Nah, tapi setelah habis bercerita, DP papa tanya, Dina sayang papa? Iyo, saya sayang papa, sebagaimana saya sayang mama. DP papa bilang, kalau begitu kasih akan itu kalung mutiara imitasi. Dia bilang, papa ini kita baru dapat itu kalung mutiara, papa so minta. Kan bilang sayang papa. Tidak, papa, Dina mau ganti dengan ini boneka yang Dina juga sayang, tapi ambil Jo. Tapi DP papa tidak mau, DP papa pun kasih tinggal dan Dina pun so tidur. 3 hari kemudian, begitu juga papanya datang dan bercerita. Mulai sayup-sayup, di akhir cerita DP papa tanya, Dina sayang papa. Iya Dina sayang papa. Kasih akan Jo itu kalung mutiara imitasi. Dia bilang, papa jangan. Itu Jo tuh lukisan yang nenek kasih bulan lalu. Papa ini orang baru pakai ini kalung mutiara belum lama sudah diminta-minta. Nah, meskipun Dina tukar dengan lukisan atau ukiran kayu, tapi papanya tetap tidak mau. Nah, kemudian kali yang ketiga, di 1 minggu berikut, papanya pun datang dan bercerita. Sementara bercerita, ini DP papa so tak kaget. Dia lihat ini Dina so menangis tak sudah. Nah so tahu tuh kalau so menangis tak sudah so begitu. Dina so begitu DP cara menangis. DP papa so tak heran-heran. Kenapa ini Dina so menangis? Lalu sementara tak sudah, ini Dina so kasih ulur DP tangan di muka DP papa dengan tangan yang terkepal. Pas di muka DP papa, dia buka kepalan tangan, ternyata itu kalung mutiara imitasi, dia so serahkan. Lalu DP papa ambil itu kalung mutiara itu dan langsung ambil dari saku ada sebuah kotak, dibukanya kalung mutiara asli untuk pada akhirnya dia kenakan sama Dina, dan Dina yang menangis tadi tak sudah langsung peluk DP papa. Terima kasih papa. Terima kasih papa untuk hadiah ini. Lalu DP papa bilang, sebenarnya selama sekali papa mau kasih itu kalung mutiara asli. Tetapi karena Dina tidak kasih ini kalung mutiara murahan ini, maka nanti malam ini saya serahkan, maka
Bapak ganti dengan ini. Nah saudara-saudara, adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa makna cerita ini? Bahwa Bapa kita yang di sorga. Orang selewato dengan kebangkitan Yesus. Besok hari Kamis, orang semua rayakan kenaikan. Di mana Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Tuhan sudah mengangkat beban penghukuman kita. Seperti ayah Dina, Bapa kita di sorga telah menggantikan hidup kita yang lama untuk menjadi hidup yang baru. Karena itu, firman Tuhan malam ini bilang, hendaklah orang menggunakan hidup yang baru ini, orang serahkan untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Di kitab Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi jangan serahkan hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan untuk terus menjadi pelaku-pelaku dosa. Tetapi sebaliknya di sini, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tentu kalau hari ini sama dengan Dina, orang masih dikuasai oleh keinginan-keinginan yang kadangkala bikin sakit hati papa mama, kakak adik, pembina, bahkan juga guru-guru di sekolah. Maka baiklah kita mampu lepaskan imitasi kehidupan kita yang sudah diganti dengan yang asli, menerima kehidupan itu dengan keselamatan yang Tuhan beri. Turun ganti. Supaya jangan ada lagi sakit penyakit dosa, pamalawan, tidak rajin beribadah, dan juga tidak mendengar apa yang pembina bilang ataupun juga guru-guru. Sekaligus juga orang tetap serahkan orang hidup. Jangan dipelihara itu supaya orang sakit penyakit dosa jangan tambah dengan tuh virus corona, bikin mati lagi. Tetapi dengan virus ini akan semakin mengingatkan orang untuk selalu renungkan, jangan-jangan orang manusia terlalu banyak dosa, banyak salah, sehingga Tuhan harus perlihatkan kuasanya dengan ini dia, ternyata semua takut mati. Lalu tetap kita berserah kepada Tuhan. Wujud berserah kepada Tuhan tentu untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Dengar-dengar akan apa yang orang tua bilang, pembina bilang, pemerintah bilang. Jangan pi bermain kelompok-kelompok sama teman-teman. So lari-lari sebasuar ya, baku gesek atau baku sontong. So ada di situ itu virus yang dibilang berduri-duri sama dengan durian. Baru pakai masker, cuci tangan, jangan habis bermain langsung balolo nasi, makan, dan pada akhirnya membuat kita tidak steril. Karena itu melalui pesan firman Tuhan pada saat ini, mari kita selalu menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Tetap berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita semua akan dimenangkan untuk melewati pergumulan ini. Berserah, berdoa, dan terus belajar. Maka kita akan mengalami keberhasilan. Kalau guru bilang belajar online, lakukan. Sehingga sukses terus menjadi milik kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan pembina remaja, kita akan merespons kebenaran firman dengan memberikan persembahan syukur. Sambil memberi persembahan, kita puji dan muliakan Tuhan dalam NKB 197
besarlah untungku jika Yesus milikku. Kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, mari berdoa. Ya Tuhan, benar bahwa keuntungan kami di dalam Engkau sangat besar. Apapun situasi dan keadaan kehidupan kami, tidak akan membuat kami goyah, karena yang pasti Engkau selalu bertindak dalam anugerah dan rancangan berkat-Mu yang selalu memenangkan dan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami diingatkan tentang kehidupan yang telah diperbaharui melalui karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga patut kami menanggalkan kehidupan lama kami dan tidak membiarkan hidup kami untuk selalu dipakai menjadi senjata-senjata kelaliman. Tetapi sebaliknya, kami selalu menyerahkan hidup kami untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Dengan selalu taat, setia, mengindahkan setiap nasihat, didikan orang tua, pembina remaja kami, bahkan guru-guru di sekolah, sekaligus juga taat dan setia akan tuntunan firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, maka buatlah kami anak-anak-Mu untuk terus berupaya mau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Supaya pertumbuhan kami sungguh kami boleh alami dan dasarkan sepenuhnya pada kasih-Mu yang menopang dan menguatkan. Kami menjadi anak-anak yang terus berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat menjawab kehadiran firman-Mu dengan mengucap syukur. Kami sudah dapat memberikan persembahan syukur malam hari ini. Biarlah apa yang kami berikan sebagai tanda syukur dan jawaban iman kami dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh menopang pekerjaan Tuhan dalam kesaksian dan pelayanannya di tengah
persekutuan umat-Mu di dunia, bahkan dalam persekutuan Kompelsus Remaja Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Bapa di sorga, Engkau memberkati kehidupan kami yang kini harus belajar secara online ketika kami harus dibatasi dan terbatas dengan peristiwa COVID-19. Kami selalu ada dalam ketekunan berjuang dengan roh hikmat dan kepintaran yang Engkau selalu berikan kepada kami. Biarlah kami mengikuti proses belajar, mengajar yang dilakukan secara online dengan penuh kesungguhan, sehingga kami selalu beroleh prestasi dan keberhasilan. Kami berdoa buat orang tua kami masing-masing. Tuhan selalu tuntun dan lindungi, Tuhan berkati mereka tiap-tiap hari, kuatkan dan sehat-sehatkan mereka, karena mereka terus berdoa untuk kami. Mereka terus melakukan pekerjaan demi untuk menopang kehidupan kami dalam segala keperluan dan kebutuhannya. Tuhan selalu buat berhasil apa yang orang tua kami jalani dan kerjakan tiap-tiap hari. Demikian pun dengan pengurus dan pembina remaja Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Biar kiranya Engkau semangati mereka dalam sukacita melayani. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, sebagai bentuk pendampingan buat anak-anak-Mu, Engkau memberkatinya, termasuk pelayanan ibadah live streaming yang dilakukan seminggu sekali. Tuhan memakai sarana ini untuk boleh dapat kami terus sebarluaskan karya selamat dan juga hal baik yang Engkau kerjakan bagi dunia dan manusia. Karena itu, buatlah pembina dan pengurus tidak pernah menyerah, memikirkan dan melakukan yang terbaik dalam mewujudkan program pelayanan di tahun yang berjalan ini. Kami berdoa secara khusus buat Ketua Remaja Pembina Penatua Lodrik Rora, yang tentu dalam proses dan masa pemulihan. Engkaulah yang memberkati proses pemulihannya supaya dapat dipulihkan dan disembuhkan secara sempurna. Tugas pekerjaan ini akan dilanjutkan dan dijalani dalam semangat dan sukacita iman yang ada. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan saat ini boleh berjalan karena Engkau yang menuntun dan memberkati kami. Melalui pengurus pembina yang mengatur dan melakukan penata layanan, adik-adik remaja yang juga turut ambil bagian dalam ibadah, bahkan tim multimedia Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk yang terus memfasilitasi keberlangsungan pelayanan live streaming. Diberkati sepenuhnya kehidupan mereka dalam semangat dan sukacita melayani, namun juga semua alat yang digunakan dikuduskan oleh Tuhan, sehingga menjadi sarana yang terus menyebarluaskan kasih dan misi Kristus bagi dunia dan persekutuan Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Ini doa kami Tuhan, sambut kami yang datang, menaruh seluruh permohonan dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah ini dan pembina remaja semua kita disilakan berdiri. Kita puji nama Tuhan dalam kidung pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih
Kembali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, persekutuan ibadah malam hari ini telah kami jalani dan selesaikan dalam tuntunan dan berkat pertolongan Tuhan. Sehingga kami semua diberkati dan kami terus menjalani dan melanjutkan hidup ini dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Engkau yang selalu membentengi kami dan menghalaukan kami dari kemungkinan tertular atau merebaknya COVID-19 yang kini sedang melanda negeri dan daerah Kabupaten Banggai. Kami tahu bahwa kuasa COVID tidak dapat mengalahkan kuasa-Mu yang begitu sempurna. Karena itu kami hanya mohon, Tuhan pulihkan negeri ini, daerah Kabupaten Banggai yang kami cintai, bahkan Engkau mematikan bisa penyakit ini, sehingga pada akhirnya situasi kondusif kembali kami nikmati, karena Tuhan mengasihi kami dan dunia ini, bahkan kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami hendak terpisah, Tuhan menolong dan memberkati kami, ketika saat ini kami pun hendak memohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai, melindungi dan memberkati kehidupan kita sekalian saat ini dan untuk selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah selesai dan bersaat teduh.